Bayangkan sejenak, kamu berdiri di hadapan seorang wanita yang benar-benar memikat hatimu. Sekarang, bayangkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mengucapkan beberapa kata singkat, namun begitu mendalam, sehingga membuatnya terus memikirkanmu bahkan setelah percakapan berakhir. Terdengar seperti mimpi, bukan? Namun, inilah kenyataan yang harus dihadapi. Kebanyakan pria seringkali gagal dalam hal ini. Mengapa? Karena mereka tidak benar-benar memahami keinginan mendalam wanita. Wanita mungkin tidak menyatakannya secara langsung, tetapi mereka menginginkan pujian yang lebih dari sekadar permukaan. Mereka mendambakan pujian yang dapat menyentuh sisi emosional terdalam mereka. Disinilah letak kekuatan sejati. Ketika kamu menguasai keterampilan ini, bukan hanya tentang mengesankan mereka, melainkan menciptakan koneksi yang begitu kuat sehingga mengubah cara pandang mereka terhadapmu. Hari ini, kita akan membahas sebuah kebenaran yang mungkin sulit diterima oleh kebanyakan pria, tetapi sangat mereka butuhkan. Cara kamu memuji seorang wanita sebenarnya mencerminkan banyak hal tentang dirimu, bukan sekedar memberikan sanjungan kosong atau menggunakan kata-kata klise. Ini tentang membangun hubungan yang nyata dalam jangka panjang. Dan disinilah peran stoikisme menjadi penting. Selamat datang di channel Data dan Fakta. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 pujian terlarang yang tidak hanya akan menarik perhatian wanita, tetapi juga membuat mereka mengagumimu. Pujian-pujian ini melampaui sekedar kata-kata biasa dan langsung menyentuh relung hatinya. Mereka menciptakan daya tarik yang begitu kuat dan tak tertahankan. Jangan sampai terlewatkan, karena filosofi stoik bisa menjadikan kata-katamu lebih berdaya daripada yang pernah kamu bayangkan. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten transformasional seperti ini. Mari kita capai 1000 likes untuk video ini dan ungkap rahasia daya tarik sejati. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pemikiranmu. Dengan cara yang sama, keberhasilan hubunganmu sangat bergantung pada kualitas kata-katamu. Pujian yang muncul dari pemahaman dan ketulusan yang mendalam adalah hal yang langka di antara banyaknya interaksi dangkal masa kini. Pujian semacam ini mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pria berkualitas. Dalam video ini, aku akan membagikan 3 pujian yang bisa mengubah segalanya. Ingat, ini bukan sekedar berbicara tentang kecantikan, tapi pujian yang benar-benar menyentuh hati dan membuatnya tak bisa berhenti memikirkanmu. Jadi, jika kamu pernah merasa seperti pria biasa di tengah lautan pria lainnya, aku akan menunjukkan cara untuk membalikan keadaan. Ini bukan tentang rayuan murahan, melainkan sebuah cara untuk membangun koneksi yang nyata, baik dia sudah tertarik padamu atau belum menyadari keberadaanmu. Trik ini akan membuatmu menonjol di antara pria-pria lainnya, pria yang selalu dia nantikan. Namun, ingatlah bahwa pujian bukanlah cara untuk mencari validasi atau membuktikan nilai dirimu. Pujian seharusnya mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya. Pria berkualitas tinggi tidak memohon perhatian. Dia memancarkan kehadiran yang kuat, kecerdasan, dan tindakan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Jadi, jika kamu siap untuk meningkatkan permainanmu, silakan ambil tempat duduk dan mari kita mulai. Kita akan langsung ke intinya. Banyak pria tidak tahu bagaimana cara memberi pujian kepada wanita dengan tepat. Mereka sering berpikir bahwa pujian hanya sebatas mengungkapkan sesuatu yang manis atau melontarkan frasa klise seperti "kamu cantik", lalu berharap itu cukup untuk menarik perhatian. Biarkan aku memberitahu, itu adalah cara yang sangat mendasar. Pujian yang sejati bukan sekedar kata-kata, tetapi tentang membuatnya merasakan sesuatu yang dalam dan berarti. Sesuatu yang takkan terlupakan. Jika dilakukan dengan benar, pujian dapat diibaratkan sebagai menanam benih dalam pikirannya, yang akan terus tumbuh dan berkembang meski kamu telah pergi. Ini adalah pujian yang akan membuatnya bertanya-tanya, kenapa pria ini terasa berbeda? Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Namun, inilah kenyataan yang keras. Kebanyakan pria gagal dalam hal ini
Mereka seringkali berlebihan, kurang tepat, atau bahkan membuat pujian itu lebih tentang diri mereka sendiri daripada wanita itu. Sebelum kita membahas formula ajaib untuk pujian yang efektif, mari kita terlebih dahulu membicarakan beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Percayalah, disinilah banyak pria sering terjebak. Pernahkah kamu melihat seorang pria yang membanjiri media sosial wanita dengan emoji hati, atau terus-menerus mengulang pujian? Wow, kamu cantik, untuk kesekian kalinya. Tebak apa yang terjadi? Dia tidak terkesan sama sekali. Sebaliknya, wanita tersebut mungkin hanya menggelengkan kepala dan mengategorikanmu sebagai pria-pria biasa yang berpikir bahwa pujian penampilan adalah segalanya. Dan yang lebih parah, jika satu-satunya hal yang kamu puji adalah penampilannya, kamu sudah kalah sejak awal. Tentu saja, mengatakannya cantik mungkin bisa membuatnya tersenyum, tetapi itu tidak akan membuatmu menonjol di matanya. Wanita sudah terbiasa mendengar pujian semacam itu. Yang jarang mereka dengar adalah pujian yang benar-benar berarti. Izinkan aku menjelaskan, pujian sejati melampaui hal-hal yang bersifat dangkal. Ini bukan hanya mengenai apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang kamu perhatikan. Disitulah letak kekuatan sejati. Misalnya, jika dia mengubah gaya rambutnya atau menambahkan elemen subtil dalam penampilannya, dan kamu mengatakan, warna itu benar-benar cocok untukmu, membuat pesonamu semakin terpancar. Kamu tidak hanya memuji penampilannya. Lebih dari itu, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu memperhatikan detail-detail kecil yang sering kali diabaikan oleh pria lain. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jika kamu ingin tampil sebagai pria yang bernilai tinggi, kamu perlu lebih mendalami hal-hal ini. Pujian yang menyentuh pikiran atau karakter seseorang adalah tempat di mana keajaiban sejati terjadi. Ingatlah, wanita tidak hanya tertarik pada pria yang membuat mereka merasa cantik, tetapi juga pada mereka yang membuatnya merasa dipahami. Pertimbangkan betapa jarangnya seseorang mengatakan kepadanya, "Aku benar-benar mengagumi betapa tenangnya dirimu saat menghadapi tekanan," atau "Aku suka bagaimana kedisiplinanmu menginspirasi." Hal semacam ini hampir tidak pernah terdengar. Ketika kamu mengatakannya, kamu akan dikenang. Mengapa? Karena kamu tidak hanya meningkatkan egonya, tetapi juga berbicara langsung kepada jiwanya. Mari kita tambahkan sedikit kebijaksanaan dari stoikisme yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam hubungan. Marcus Aurelius pernah berkata, renungkan keindahan hidup. Prinsip yang sama juga berlaku di sini. Renungkan keindahan karakternya, nilai-nilainya, esensinya. Pujian semacam ini menunjukkan bahwa kamu bukanlah pria lain yang sekedar mengejar perhatiannya, melainkan seseorang yang benar-benar mengapresiasi nilai-nilainya, seseorang yang mampu melihat jauh di balik penampilan fisik. Dan percayalah, hal ini sangat langka. Contohnya, ketika kamu mengatakan, "Aku benar-benar mengagumi betapa kamu tetap tenang di bawah tekanan." Pujian ini menjadi senjata tersembunyi dalam arsenalmu. Ini bukan hanya tentang penampilan, senyuman, atau hal-hal yang bersifat dangkal. Ini lebih kepada menggali aspek-aspek yang jarang dipikirkan oleh banyak pria, kekuatan batinnya. Renungkan sejenak. Wanita menghadapi berbagai tantangan setiap hari, dari pekerjaan, keluarga, hingga tekanan hidup secara keseluruhan. Ketika kamu memuji kemampuannya untuk tetap tenang dan tangguh di tengah tekanan, kamu sebenarnya mengungkapkan, "Aku melihat kedalaman yang mungkin tidak disadari oleh orang lain dalam dirimu." Kenyataannya, wanita tidak hanya ingin merasa cantik, mereka ingin merasa dihargai. Ketika kamu mengakui ketahanan emosionalnya, berarti kamu menghargai sesuatu yang dia banggakan, namun jarang diakui oleh orang lain. Seringkali, masyarakat hanya memuji wanita karena sifat keibuan atau kecantikannya. Tapi seberapa sering seseorang benar-benar mengatakan, "Hebat, cara kamu menghadapi stres itu luar biasa." Inilah sebabnya mengapa pujian semacam ini sangat berarti. Karena pujian tersebut tidak terduga, tulus, dan menunjukkan bahwa kamu melihatnya dengan cara yang berbeda dari kebanyakan pria lainnya. Disinilah konsep stoikisme berperan. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah inti dari stoikisme. Mengendalikan emosi
menguasai reaksi, dan berpikir jernih dalam situasi apapun adalah beberapa prinsip kunci yang dapat diaplikasikan. Dengan memuji kualitas-kualitas tersebut dalam dirinya, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai kebajikan yang bagi para Stoik adalah simbol kekuatan sejati. Dia akan merasakan bahwa kamu menghargai sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar penampilan luar. Dan inilah yang akan membedakanmu dari pria lainnya. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan pujian ini? Ketika momen-momen itu hadir, ingatlah prinsip stoikisme. Tetap tenang di bawah tekanan, kendalikan emosimu, dan berpikir dengan jernih dalam situasi apapun. Dengan mengagumi kualitas yang ada dalam dirinya, kamu menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai yang bagi para Stoik dianggap sebagai simbol kekuatan sejati. Dia akan menyadari bahwa kamu menghargai sesuatu yang lebih dalam dari sekedar penampilan fisik. Ini akan membuatmu berbeda dari pria-pria lainnya. Jika kamu ingin memberikan dampak yang nyata, kamu perlu melampaui pujian superficial tentang wajah atau bentuk tubuhnya. Memang, mengatakan bahwa dia cantik itu baik, tetapi itu tidak cukup untuk membuatmu menonjol. Kamu perlu menyentuh hal-hal yang lebih mendalam, sesuatu yang jarang diperhatikan oleh pria lain. Cobalah untuk menghargai dan memahami apa yang jadi passionnya. Ketika kamu menunjukkan minat yang tulus terhadap apa yang membuatnya bersemangat, baik itu karir, hobi, atau proyek sampingannya, kamu sedang mengungkapkan, "Aku melihatmu, aku menghargai siapa dirimu yang sebenarnya." Kebanyakan pria biasanya mengabaikan aspek ini. Namun, ketika kamu mengakui ambisi dan ketertarikan yang dia miliki, kamu membuat pernyataan yang jarang diungkapkan oleh pria lain. "Aku menghormatimu bukan hanya karena penampilan luar, tetapi lebih kepada siapa dirimu yang sesungguhnya." Ini adalah kenyataan yang sering diabaikan. Banyak pria terlalu fokus pada kecantikan fisik seorang wanita hingga mereka lupa untuk memahami apa yang sebenarnya menggerakkan wanita tersebut. Padahal, wanita itu lebih dari sekedar penampakan. Mereka memiliki impian, tujuan, dan gairah hidup. Ketika kamu meluangkan waktu untuk mengenali hal-hal ini, kamu secara otomatis membedakan dirimu dari pria lain. Lantas, bagaimana cara memberikan pujian yang lebih berarti? Aku sangat mengagumi dedikasi yang kamu tunjukkan dalam segala hal yang kamu lakukan. Semangatmu sungguh menginspirasi, terutama saat kamu berbicara tentang passion yang menggerakkanmu. Aku benar-benar dapat merasakan betapa dalam makna semua itu bagimu. Aku juga memperhatikan seberapa keras kamu berusaha untuk mencapai tujuanmu. Itu sangat mengesankan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip stoikisme mengingatkan kita tentang pentingnya hidup selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Ini adalah kebijaksanaan yang layak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang stoik sejati tidak terpengaruh oleh hal-hal sepele. Mereka memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Saat kamu mengakui hasrat dan ambisi seseorang, itu menunjukkan bahwa kamu juga menghargai nilai-nilai tersebut. Koneksi semacam ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan pujian yang dangkal. Penting untuk menghargai usaha dan perjalanan seseorang. Banyak pria berpikir bahwa memberikan pujian saja sudah cukup. Namun, jika kamu ingin meninggalkan kesan yang mendalam, kamu perlu mengenali aspek yang lebih signifikan, perkembangannya, usaha yang dia lakukan, dan kerja kerasnya. Orang-orang cenderung cepat menyadari ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, namun hanya sedikit yang benar-benar menghargai kemajuan seseorang. Jika kamu ingin terlihat berbeda, sadari setiap perjuangannya. Jangan hanya terpaku pada hasil akhir, perhatikan prosesnya. Ucapkan hal-hal seperti, "Saya sangat terkesan dengan seberapa keras kamu bekerja untuk mencapai ini. Sangat luar biasa melihat kemajuan yang kamu raih." Ketika dia menghadapi tantangan, jangan hanya berdiam diri. Katakan bahwa kamu terinspirasi oleh ketekunannya meski menghadapi kesulitan. Saat kamu melihat dia tetap berusaha, akui jerih payahnya dengan mengatakan, "Saya melihat betapa besar usaha yang telah kamu curahkan dalam hal ini.
Sangat mengesankan melihat seseorang yang begitu berdedikasi terhadap pertumbuhannya. Pujian semacam ini lebih dari sekedar kata-kata. Itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar mengapresiasi dirinya. Bukan hanya tampaknya yang ingin kita hargai, tetapi juga hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Ketika kamu berhasil melakukan ini, kamu bukan lagi sekedar pria biasa. Kamu menjadi sosok yang benar-benar berharga. Waktu adalah segalanya. Dalam memberikan pujian yang tulus, waktu yang tepat sangatlah penting. Ini bukan tentang memuji semua hal kecil yang dilakukannya secara berlebihan. Terlalu sering memberikan pujian dapat terasa tidak tulus atau bahkan berlebihan. Sebaliknya, pujian yang benar-benar berkesan adalah yang disampaikan pada momen yang tepat, saat-saat di mana dia menunjukkan perkembangan, usaha, dan ketekunan. Ketika kamu mengakui pencapaian yang benar-benar berharga, kata-katamu akan memiliki makna dan dampak yang jauh lebih besar. Lalu, kapan waktu yang tepat itu? Misalnya, saat dia baru saja menyelesaikan proyek besar di tempat kerja. Sebuah pencapaian yang telah ia kerjakan dengan sepenuh hati selama berbulan-bulan. Ini adalah momen yang paling tepat untuk mengatakan, "Aku sangat terkesan dengan kerja kerasmu. Luar biasa melihat dedikasimu akhirnya membuahkan hasil." Pujian seperti ini bukan sekedar tentang hasil akhir, melainkan penghargaan terhadap usaha, dedikasi, dan ketahanan yang dia tunjukkan selama proses. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli, bahwa kamu memahami perjalanan yang dia lalui, dan yang paling penting, bahwa kamu benar-benar mengaguminya karena semua itu. Kunci utamanya adalah spesifik dan bermakna. Pujian yang bersifat umum atau generik, seperti "aku bangga padamu" atau "kerja bagus", seringkali terasa kosong dan kurang bermakna. Mengapa demikian? Karena pujian semacam itu tidak menyiratkan kedalaman, tidak ada penjelasan mengenai alasan di balik kebanggaan atau pentingnya pencapaian tersebut. Sebagai alternatif, cobalah untuk menjadi lebih spesifik. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Aku ingat saat pertama kali kamu memulai proyek ini, dan betapa jauh kamu telah berkembang. Perjalananmu itu benar-benar menginspirasi." Mengapa pendekatan ini lebih kuat? Karena kamu menunjukkan bahwa kamu memperhatikan proses sejak awal. Kamu tidak hanya mengagumi hasil akhir, tetapi juga menghargai seluruh proses dan pertumbuhan yang telah dilalui. Inilah yang membuat pujianmu memiliki arti dan meninggalkan kesan mendalam. Ada perbedaan yang nyata antara pujian biasa dan pujian yang bermakna. Siapapun bisa mengatakan kerja bagus, tetapi tidak semua orang mampu mengingat betapa gugupnya seseorang saat memulai. Sekarang, kamu telah menjadi pemimpin tim dengan sangat baik, seperti seorang profesional. Itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi, mana yang lebih berkesan bagimu? Tentu saja yang kedua. Kenapa demikian? Karena lebih personal dan tidak terdengar klise. Ucapan itu lebih tulus, dengan bukti nyata bahwa kamu benar-benar memperhatikannya. Ucapan tersebut akan meninggalkan kesan mendalam dan akan diingat karena benar-benar menyentuh hatinya. Kapan sebaiknya kita menyampaikan pujian ini? Saat dia baru saja meraih suatu pencapaian. Jangan menunggu terlalu lama, namun juga jangan memaksakan diri. Contohnya, sungguh luar biasa melihat kerja kerasmu akhirnya membuahkan hasil. Aku benar-benar kagum dengan dedikasimu. Setelah beberapa waktu, sebagai tindak lanjut, tunjukkan bahwa pencapaiannya masih teringat di pikiranmu. Misalnya, aku masih memikirkan apa yang kamu capai kemarin. Sampai sekarang, aku masih terkesan dengan usaha yang kamu lakukan. Ketika momen refleksi hadir, jika dia membahas pencapaiannya, manfaatkan kesempatan ini. Misalnya, lihat seberapa jauh kamu telah berkembang. Kamu sudah berusaha dengan keras, dan kini hasilnya benar-benar terlihat. Bagaimana dengan pencapaian kecil? Jangan abaikan kemenangan kecil tersebut, namun juga jangan berlebihan dalam memberi pujian untuk hal-hal yang sepele. Cara yang tepat adalah ketika dia sedang mengasah keterampilan tertentu, kamu bisa mengatakan, "Aku benar-benar melihat peningkatanmu di sini. Keren sekali melihat progresmu." Kuncinya adalah menciptakan keseimbangan. Hindari memberi pujian yang kosong
terlalu sering. Namun, penting juga untuk tidak tampak acuh tak acuh. Pilihlah momen yang tepat dan pastikan pujianmu memiliki arti. Ingat, kamu tidak hanya sekedar memberikan pujian. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu memperhatikannya, menghargainya, dan mendukungnya. Mari kita tingkatkan hal ini ke level yang lebih dalam. Bagaimana jika dia tengah menghadapi rintangan atau tantangan? Ini adalah kesempatan berharga lainnya untuk memberikan pujian yang tulus dan penuh perhatian. Misalnya, jika dia berjuang namun tetap berusaha, kamu bisa mengatakannya seperti ini. Aku benar-benar mengagumi cara kamu menghadapi situasi ini. Meski tidak mudah, kamu tetap kuat dan fokus. Itu sangat menginspirasi. Pujian semacam ini tidak hanya mengakui ketangguhannya, tetapi juga memotivasinya untuk terus bergerak maju meski dalam kesulitan. Pada dasarnya, memilih waktu yang tepat dan memberikan pujian yang spesifik berjalan beriringan. Ketika kamu mampu memilih momen yang ideal dan menggabungkannya dengan pujian yang bermakna dan detail, kamu menciptakan hubungan yang kuat. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan sekedar pengamat dalam hidupnya, melainkan seseorang yang benar-benar mendukung dan menghargai usaha serta pencapaiannya. Jadi, saat kamu berniat untuk memberi pujian, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan waktu dan rincian tersebut. Apa yang sebenarnya kamu puji? Mengapa itu penting? Bagaimana caramu menjadikan kata-katamu benar-benar bermakna? Ketika kamu melakukannya dengan sepenuh hati, pujian yang kamu berikan akan melampaui sekedar rangkaian kata. Pujian itu kemudian menjadi sumber motivasi, validasi, dan koneksi yang mendalam. Ingat, ini bukan hanya tentang membuat seseorang merasa senang sesaat, tetapi lebih kepada membangun landasan rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Hal ini menyiratkan bahwa kamu melihatnya sebagaimana ia sebenarnya. Seorang individu yang bekerja keras, berusaha tumbuh, dan mencapai hal-hal luar biasa. Koneksi semacam ini jauh lebih kuat daripada sekedar pujian yang dangkal. Dengan merayakan perkembangan yang telah dicapainya, kamu tidak hanya menghargai upayanya, tetapi juga membangun hubungan yang benar-benar berarti, yang berakar pada pengagungan terhadap karakter dan dedikasinya. Itulah yang membuat hubungan bertahan lama. Jika hari ini kamu mendapatkan wawasan baru, jangan hanya diam saja. Tekan tombol suka dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mendalam dan filosofi yang dapat mengubah hidupmu. Namun sebelum kamu pergi, aku ingin mendengar pendapatmu. Dari semua pujian yang telah kita bahas, mana yang paling berkesan bagi kamu? Silakan tulis di kolom komentar. Apakah kamu pernah mencoba sesuatu seperti ini sebelumnya, atau baru akan memulai hari ini? Jika kamu siap untuk meningkatkan cara membangun koneksi, ketikkan "Hari ini aku paham" di komentar.